Saudara, hari ini kaum buruh kembali memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Sejumlah tuntutan disuarakan demi perbaikan nasib mereka. Tetapi ada sejumlah tantangan para buruh di kala situasi ekonomi yang tidak menentu. Mulai dari bayang-bayang PHK, perbaikan upah, hingga perlindungan tenaga kerja. Lalu bagaimana nasib buruh di kala ekonomi sulit? Mampukah pemerintah memenuhi tuntutan buruh? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, sudah bergabung bersama saya di sambungan daring, sudah ada Bu Eli Rosita Silaban. Selamat pagi Bu Eli. Halo Mas. Ya, baik. Kemudian ada Direktur Center of Economic and Law Studies Celios di studio, sudah ada Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bim. Selamat pagi. Ya, kemudian juga melalui sambungan daring ada anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, sudah ada Pak Edi Wuryanto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi Wuryanto, bisa mendengar suara di studio? Oke, tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi bersama dengan narasumber melalui daring. Bu Eli bisa mendengar Adisti di studio, Bu Eli? Oke, tampaknya narasumber saya melalui sambungan daring masih perlu perbaikan lagi komunikasi. Saya ke Mas Bima dulu. Mas Bima, ini kan kita lagi masa sulit semuanya. Tidak hanya saya, semua orang dan yang lainnya lagi masa sulit. Pemerintah Indonesia juga lagi masa sulit begitu ya ekonominya. Nah, dengan adanya Hari Buruh hari ini, May Day hari ini, apa sebenarnya yang paling penting untuk disuarakan oleh para buruh begitu ya? Termasuk juga saya juga buruh, lagi bekerja juga. Ya, jadi yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana mereka yang menjadi korban PHK, tadi 77.000 lebih orang di PHK 2024, tahun ini setidaknya angkanya bisa lebih besar. Angkanya bisa lebih besar? Angkanya bisa lebih besar, jadi estimasinya 85.000 sampai dengan 100.000 orang yang akan menjadi korban PHK. Dan itu adalah angka yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara banyak yang menjadi korban PHK di sektor informal, outsourcing, pegawai kontrak, itu tidak semua perusahaan melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Belum ada transparansi di sana? Betul. Jadi artinya mereka yang menjadi korban PHK ini harus bersaing dengan 4,4 juta orang angkatan kerja baru nih. Dia baru lulus dari SMK, fresh graduate, ya dia harus bersaing dengan mereka yang menjadi korban PHK. Nah, permasalahannya adalah yang harus disuarakan terus adalah masalah diskriminasi usia. Jadi diskriminasi usia ini artinya mereka yang sudah punya pengalaman 10 tahun pasti akan kalah bersaing dengan syarat-syarat lowongan kerja 25 sampai 30 tahun. Saya setuju sekali soal diskriminasi batasan usia itu, karena persyaratannya pasti usia maksimal 30 tahun, 35 tahun. Lah, kalau memang usianya sudah 40 tapi kemudian punya skillnya bagus, pengalamannya juga mumpuni, why not gitu. Kenapa Indonesia masih melakukan pembatasan batas usia ini? Menurut saya diskriminasi sekali. Ya, di Vietnam itu setiap satu lamaran yang kemudian ditolak karena permasalahan diskriminasi usia kerja, dia harus bayar 6 juta rupiah denda. Untuk satu orang? Satu orang. Jadi bayangkan kalau ada 1.000 kemudian lowongan kerja, kemudian ditolak hanya karena masalah usia kerja, berarti tinggal dikalikan aja. 6 juta dikalikan 1.000. Itu artinya pemerintah memiliki denda khusus di sana. Nah, selanjutnya adalah masalah pengangguran usia muda. Jadi pengangguran usia muda Indonesia ini sudah tertinggi di ASEAN. Tertinggi di ASEAN. Ya, dan kalau dalam jumlah itu 1,2 juta orang, anak muda 15 sampai 24 tahun, itu situasinya sekarang menganggur. Dibedah lagi lebih dalam lagi, itu 1 dari 5 anak muda di Indonesia itu nggak ngapa-ngapain. Dia nggak sedang bekerja, kemudian tidak sedang kuliah atau belajar, tidak sedang ikut training yang disebut sebagai NEET itu. Jadi artinya masalah usia muda ini juga harus dipikirkan. Selain itu baru kita bicara soal masalah upah. Jadi upah itu memang ada kenaikan tiap tahun, tapi begitu didiskon dengan inflasi, berarti dikurangi biaya-biaya hidup yang naik ya, itu upah real itu ternyata saat ini masih lebih rendah daripada sebelum pandemi COVID-19. Yang ini membuat daya beli masyarakat rendah, akhirnya nanti spiral efeknya adalah kendaraan bermotor itu turun penjualannya, retail, perlengkapan rumah tangga juga turun, properti juga turun.
Jadi salah satu masalahnya adalah pada upah real yang terlalu rendah. Dia akan membuat pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi terganggu. Oke, tapi ketika penjelasan Anda, Mas Bim, yang kemudian jadi pertanyaan adalah kemudian apakah isu tuntutan buruh ini masih relevan? Jangan dijawab dulu, saya mau ke Bu Eli dulu. Bu Eli, bisa mendengar suara Ya, Adisti di studio? bisa Mbak, bisa. Oke, Bu Eli, ini dari kaum buruh begitu untuk hari ini May Day begitu, selamat Hari Buruh untuk kita semua pastinya. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan dulu, apa sebenarnya tuntutan utama daripada kaum buruh di Hari Buruh Internasional hari ini? Ya, terima kasih Mbak, selamat pagi. Mohon maaf tadi memang agak susah ya sinyalnya. Kebetulan tuntutan kita masih banyak yang sama dengan tahun lalu, yaitu pertama sekarang adalah keberlanjutan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memang adaptif dengan pekerja sekarang dan pekerja masa depan. Lalu kemudian jaminan sosial yang mencakup keseluruhan tanpa diskriminasi, baik itu migran, informal, formal, dan pekerja digital platform. Yang ketiga itu adalah stop outsourcing, dan keempat kita menyoroti maraknya PHK yang saat ini terjadi, dan kami memohon pemerintah juga melibatkan kita untuk mencari jalan keluar supaya semuanya bisa tertib dan nyaman dan tidak merugikan satu sama lain, dibicarakan dengan terbuka. Lalu kemudian kami menghormati dan mengapresiasi statement Pak Prabowo yang mengatakan pembentukan Satgas PHK. Ini nanti bukan hanya membicarakan soal PHK, tapi juga soal data analisis dan lainnya tentang ketenagakerjaan, karena memang melibatkan berbagai pihak. Dan saat ini memang kita sedang berada di kawasan Monas karena nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo dan dihadiri hampir 200.000 buruh yang akan ada. Makanya saya ada di sini saat ini, dan terima kasih Mbak sudah mengundang KSBSI untuk memberikan penjelasan saat ini. Tapi memang kami tidak bisa lagi menuntut sendiri, tapi kami mengambil role karena kami ingin bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dan pebisnis supaya nanti serikat buruh itu bisa menawarkan apa yang memang bisa dibantu atau disepakati dalam kolaborasi kita bersama-sama untuk menuju kesejahteraan buruh dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena seperti yang dikatakan Mas Bima tadi bahwa memang perhitungan serikat buruh sudah lebih di angka 100.000 yang ter-PHK sejak tahun lalu sampai saat ini, dan kemungkinan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump itu juga akan mengancam, walaupun saat ini masih menunggu kita selama 90 hari, tapi itu juga sudah akan mengancam serikat para buruh atau pekerja, terutama mereka yang bekerja di padat karya atau di industri manufaktur seperti itu, Mbak. Oke, tapi kemudian begini, kita tahu Indonesia lagi masa sulit begitu dengan adanya tuntutan-tuntutan dari para buruh di Hari Buruh Internasional ini. Apakah kemudian tidak khawatir begitu, karena kita sudah tahu gelombang PHK ini sudah di depan mata dan sudah terjadi? Ya, kita tuntutannya tidak soal menaikkan upah ya. Jadi kita menawarkan diri sebagai mitra yang produktif untuk pebisnis dan pemerintah. Bagaimana kita menghadapi yang sekarang ini terjadi. Jadi kita memang berharap dari serikat buruh atau serikat pekerja stop PHK massal, tapi karena memang ada beberapa indikasi yang ke sana dan memang tidak bisa dielakkan, mari kita bicarakan bersama-sama dan mencari solusi bersama-sama. Untuk itulah makanya kami berterima kasih kepada pemerintah saat ini yang memang bersedia duduk bersama-sama dengan kita dalam menyuarakan aspirasi buruh tepat pada tanggal 1 Mei ini. Jadi tolong jangan dilihat kami bahwa hari ini kami bukan hanya menuntut, tapi bagaimana kami juga mengambil peran untuk ketenagakerjaan dan juga untuk kemasyarakatan, karena saat ini tidak perlu kita menuntut sendiri, tapi memang harus bisa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Edi, bisa mendengar suara Adisti di studio, Pak Edi? Selamat pagi, Adisti. Oke, Pak Edi, ini setelah melihat penjelasan dari Bu Eli dan juga teman-teman, ada beberapa hal yang kemudian diharapkan bisa terwujud soal upah, kemudian penghapusan outsourcing, dan juga stop PHK massal. Nah, kalau dari sikap Komisi 9 sendiri terkait dengan aksi buruh hari ini seperti apa, Pak Edi? Pertama, saya ingin mengucapkan May Day ya bagi teman-teman seluruh pekerja di Indonesia. Yang kedua, tentu semua yang kita bahas hari ini sudah banyak direspon oleh Komisi 9 dan mitra terkait. Nah, pertama soal outsourcing ya, dan ini
outsourcing ini kan perjalanannya panjang kan, sudah beberapa kali masuk MK dan putusan MK-nya sudah jelas, maka pemerintah peraturan pemerintah 35/2021 ini harus segera direvisi. Kalau tidak, apapun yang disampaikan oleh teman-teman buruh soal outsourcing ini nggak akan selesai. Oke, berarti Anda juga sepakat untuk merevisi ya? Oh ya, pasti itu harus dong, karena kalau tidak jaminan buruh nggak ada. Yang kedua soal PHK, ya memang yang disampaikan Mbak Eli benar, maka Satgas PHK menjadi penting untuk mengawal seluruh teman-teman yang terkena PHK. Kan pemerintah mengalami keterbatasan di dalam pengawasan pekerja. Jadi pengawasan pekerja di daerah itu sangat terbatas, sehingga tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh kasus PHK yang ada di daerah. Maka Satgas PHK menjadi penting. Saya dukung untuk pemerintah terkait dengan itu. Nah, kemudian tentang perbaikan undang-undang, Komisi 9 sudah membentuk panja RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan di rapat hari ini. Maka pada periode berikutnya, seluruh persoalan ketenagakerjaan ini akan diakomodasi dalam RUU Ketenagakerjaan ini sebagai bentuk putusan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, poin-poin krusial apa yang kemudian didorong untuk direvisi dalam undang-undang tersebut untuk dari teman-teman Komisi 9? Ya tentu soal seluruh hak-hak pekerja ya yang diatur di dalam ILO itu harus masuk di dalam RUU Ketenagakerjaan. Kemudian soal jaminan sosial yang tadi disampaikan oleh Mbak Eli itu juga merupakan bagian penting. Lalu status ketenagakerjaan yang outsourcing tadi itu menjadi bagian penting yang hari ini dituntut. Maka tentu Komisi 9 ke depan akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk merumuskan draft naskah RUU ini yang sekarang sedang menjadi concern Komisi 9. Maka Mbak Eli dan seluruh elemen serikat pekerja, serikat buruh akan kami undang untuk kemudian berdiskusi merumuskan yang terbaik agar dari sisi pengusaha dan dari sisi pekerja ini ada titik tengah yang semuanya mensejahterakan masyarakat. Oke, saya ke Mas Bima lagi ya. Mas Bima, kalau tadi mendengarkan paparan dari Pak Edi Wuryanto, kemudian Mbak Eli, jadi sebenarnya dengan fakta yang ada di lapangan, masa-masa sulit yang saat ini dialami kita semua Indonesia begitu ya, masih relevan tidak apa yang disuarakan buruh hari ini bisa terwujud atau seperti apa nanti ke depannya? Atau mungkin tadi kata Pak Edi, memang harus ada revisi kok undang-undang ini begitu untuk yang mengatur ketenagakerjaan? Ya, hampir semua tuntutan dari teman-teman pekerja itu sangat relevan. Ya, mulai dari masalah pendataan tadi disebutkan juga. Karena fungsi dari Satgas PHK, kemudian revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini harapannya semua korban PHK itu by name by address itu tercatat. By name by address harus tercatat? Sekarang itu nggak ada belum catatan itu. Artinya yang masuk dalam catatan itu biasanya adalah pekerja di formal. Jadi pekerja-pekerja informal outsourcing yang sebenarnya porsi outsourcing ini kan besar sekali. Jadi perusahaan makin dia melakukan efisiensi, biasanya yang akan direkrut lagi itu adalah pekerja-pekerja outsourcing. Jadi jumlahnya cukup besar dan ini kemudian ketika menjadi korban PHK dia nggak masuk dalam pencatatan. Tidak masuk ke dalam jaminan tadi? Iya, otomatis jaring pengamannya juga mereka nggak dapat. Dan ini yang memang harus segera diperjuangkan? Betul, salah satunya itu. Kemudian yang mendesak lagi adalah teman-teman di ojol, kemudian kurir online, itu jumlahnya besar sekali, lebih dari 4 juta orang. Dan mereka setidaknya begini, jalan tengahnya yang harus dicari dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru adalah oke, mereka adalah pekerja gig ekonomi, pekerja yang disebut kemudian fleksibel, tapi jaring pengaman sosialnya, kemudian jam kerjanya, kemudian soal masalah setara dengan upah lah atau pendapatannya, itu lebih manusiawi. Jadi ini di negara lain itu sudah bergerak lebih maju daripada kita. Nah ini seolah-olah kan, oke, ada pekerja di pabrik, kemudian ada teman-teman dari pekerja online, ini yang selama ini dianggap, oh dia bukan pekerja, dia adalah kemitraan. Tapi di Inggris pun itu keputusannya adalah mereka tetap berhak mendapatkan semua jaring pengaman sosial layaknya pekerja tetap. Nah ini yang kita juga masih belum ada di sana. Satu lagi adalah soal Satgas PHK. Sebenarnya yang paling penting saya setuju tadi ini bagaimana pekerja itu mendorong pemerintah
di dalam Satgas PHK tadi, dan di situ ada Apindo, ada Kadin harapannya, memfasilitasi para korban PHK itu bisa bekerja di BUMN. BUMN punya 844 usaha dan anak usaha juga, cucunya juga gitu ya. Kemudian dari segi swasta itu bisa langsung disalurkan. Jadi pekerja yang di PHK itu nggak langsung kemudian jadi pelaku UMKM. Sekarang di banyak tempat karena masalah ketersediaan lapangan kerja, yang jualan makin banyak, warung makin banyak, yang beli itu aja. Nah, betul. Itu dia. Itu jadi harapannya mereka dengan pesangon 1-2 bulan langsung kemudian bisa diterima kerja lagi. Asal tadi data dan juga difasilitasi masuk ke dalam sektor formal. Ya itu tadi datanya by name by address itu benar-benar transparan dan terintegrasi juga pastinya ya. Ya. Nah itu menarik sekali Pak Edi Wuryanto, paparan dari Mas Bim kalau kemudian korban dari PHK ini terutama yang di sektor formal begitu ya, by name by address-nya sudah terdata, kemudian beberapa bulan kemudian bisa disalurkan misalkan ke BUMN atau ke BUMD yang kemudian membutuhkan para pekerja-pekerja yang memang sudah profesional di bidangnya begitu. Usulan semacam ini seperti apa Anda meresponnya? Jangan sampai kemudian kita kan kalau sudah bilang oke di PHK, ya udah yang ada di otak kita adalah pertama ya udah kalau belum dapat kerjaan lagi ya udah saya dagang aja begitu kan? Ya tadi yang dagang makin banyak, yang beli makin sedikit. Pak Edi. Saya Mbak. Pak Edi silakan. Iya, Pak Edi bisa dengar suara tadi di studio? Pak Edi Wuryanto sinyalnya. Betul. Oke, tampaknya sinyalnya kita masih bermasalah naik turun. Ya, halo. Ya. Ya, silakan Pak Edi, silakan. Silakan Pak Edi. Oke, baik. Bu Eli, bagaimana Anda merespon paparan yang tadi disebutkan? Ya, halo, jelas. Ya, silakan Pak Edi. Bisa mendengar suara? Ya, halo. Iya, silakan Mbak Pak Edi. Adisti. Iya, silakan. Ya, jadi urusan PHK ini memang menjadi fokus utama perlindungan bagi teman-teman yang pekerja PHK ini penting. Pertama ya, soal kasus-kasus yang terjadi selama ini kan selain data yang nggak begitu jelas yang disampaikan oleh Mas tadi, kompensasi PHK itu nggak berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, jaminan sosial, jaminan hari tua, JHT itu banyak nggak diperhatikan itu. Lalu kemudian juga urusan-urusan jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian jaminan sosial tentang kesehatan itu nggak diberlakukan dengan baik itu. Bahkan hak-hak mereka sampai saat ini masih belum selesai itu. Kasus Ritek misalnya lah, yang kemarin sempat viral itu ya. Itu kan akhirnya yang menjadi korban itu pekerja. Ritek yang sudah menjadi perhatian publik saja sampai saat ini itu belum selesai. Apalagi kasus-kasus yang lain. Bahkan di kasus 2015, 2017 kasus pekerja Pertamina Cepu, kasus pekerja yang ada di asuransi yang milik Jerman itu sampai sekarang belum selesai juga itu. Karena saya sependapat tadi bahwa banyaknya PHK ke depan, kalau itu hanya mengandalkan tim pengawas dari Kemenaker itu nggak akan rampung. Nah, Presiden mengambil langkah Satgas PHK ini diharapkan dapat mendampingi seluruh pekerja yang mengalami PHK ke depan. Dari sisi hulu sampai hilir persoalan PHK ini bisa selesai. Karena Mbak, perusahaan itu bisa menakar kemampuan pemerintah. Kalau hak-hak pekerja akibat PHK itu nggak saya berikan, apa sih sanksi bagi perusahaan? Kan selama ini hampir nggak ada sanksinya. Kasus-kasus THR misalnya, itu kan sampai sekarang nggak ada sanksinya. Jadi pemerintah lemah dalam hal ini sehingga banyak perusahaan yang bisa menakar. Kalau saya melanggar, apa sanksi saya? Nah, Satgas PHK itu menjadi penting di persoalan ini agar ada perhatian yang serius juga bagi perusahaan yang mengalami masalah dengan pekerja ini untuk memenuhi kewajibannya dari seluruh yang diatur di dalam perundang-undangan.
Oke, saya sepakat sebenarnya soal itu. Bagaimana kemudian Mas Bim melihat ini? Tidak memberikan haknya misalkan begitu di beberapa perusahaan yang mungkin nakal dalam tanda kutip begitu. Sebenarnya belum ada sanksi yang tegas soal ini. Ya seharusnya sebenarnya semua sanksi itu udah diatur. Tapi problemnya begini, contohnya di banyak kasus ya, itu penyelesaiannya biasanya tidak dilakukan secara perselisihan hubungan industrial atau PHI. Sehingga banyak permasalahan tidak selesai. Kemudian yang kedua, bagaimana buruh mau menuntut hak-haknya pesangon dan lain-lain, kalau masih di banyak tempat itu terjadi union busting. Jadi membuat serikat itu masih dipersulit, itu banyak sekali kejadian. Kemudian yang berikutnya lagi adalah masalah soal hak-hak pekerja ini, ada yang kasus dia sudah menyetorkan iurannya, jadi gajinya itu sudah dipotong otomatis untuk BPJS misalnya, ketenaga kerjaan, tapi begitu dimasukkan ke dalam perusahaan, si pengusaha tadi tidak menyetorkan BPJS-nya. Itu juga masih banyak sekali. Dan satu lagi sebenarnya di kepolisian itu ada sebenarnya direktorat khusus untuk penanganan masalah perburuhan. Ini kita harapkan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah ini itu bisa diperbantukan sebenarnya kepolisian itu untuk bisa memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi semua hak-hak dari para pekerja. Memang paling penting memang dibayar dulu semua haknya. Tapi setelah dia dapat pesangon lalu apa? What's next? Nah itu juga menjadi salah satu PR besar dari pemerintah khususnya di Satgas PHK ini. Tapi sekali lagi kan Satgas PHK dia wajib membayarkan hak pekerja, kemudian menyalurkan ke tempat pekerjaan lainnya. Tapi preventifnya ini juga nggak kalah penting. Nah preventif ini adalah mencegah PHK itu. Sehingga tugas Satgas PHK nggak terlalu banyak sebenarnya begitu. Nah upaya preventif ini yang kita belum lihat. Jadi belum ada paket kebijakan. Kalau tadi Mbak Eli menyebutkan soal efek perang dagang, kita estimasi itu 1,2 juta orang akan kehilangan pekerjaan tahun ini. 1,2 juta? Iya, karena masalah soal perang tarif ini efeknya akan sangat luas. Dan ini artinya preventifnya apa? Kemudian industri-industri existing. Oke, kita menarik investasi baru. Tapi yang namanya investasi baru itu butuh waktu. Betul. Bikin pabrik, pembebasan lahan dan lain-lain itu bisa sampai 5-10 tahun baru beroperasi. Belum lagi nanti menghadapi dugaan-dugaan pungli, palak dugaan itu yang harus dihadapi begitu kenyataannya. Dan ini harus ada, negara harus hadir di sini. Iya, tapi artinya preventif untuk mencegah industri existing di padat karya, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur misalnya, itu agar tidak terjadi efisiensi besar-besaran yang mengarah pada PHK, ini juga harus diselamatkan. Makanya kita dorong, ini paket komplit aja. Satgas PHK itu salah satu aja. Tapi ya paket komplit untuk preventifnya apa? Pengalihan semua insentif-insentif perpajakan yang selama ini di sektor padat modal, bukan padat karya, itu alihkan untuk membantu pengusaha-pengusaha di padat karya ini. Kemudian ada diskon tarif listrik. Bukan cuma untuk rumah tangga, kemarin kan 2 bulan ya 50%. Tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang harus bergelit dengan masalah utilitas. Jadi biaya air, biaya listriknya harus dibantu pemerintah. Kemudian apalagi fasilitas yang lain adalah dicarikan pasar alternatifnya. Jadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya penurunan industri di padat karya, ini yang harus dalam satu paket kebijakan. Nah sampai sekarang itu belum ada. Harapannya sih teman-teman buruh ya, itu melihat ini dan menjadikan sebuah dorongan juga. Karena sekali lagi yang belum ada sampai hari ini terlihat adalah upaya preventifnya. Upaya preventifnya. Bukan hanya sekedar upaya remedi tadi dalam Satgas PHK. Oke, itu upaya preventifnya harus bisa difikirkan seperti apa. Jangan sampai kemudian setelah terjadi baru bingung mau berbuat apa begitu ya. Nanti kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas peringatan Hari Buruh di saat ekonomi sulit saat ini. Masih bersama saya di studio dari Selios, Mas Bima Yudhistira. Kemudian dari perwakilan buruh sudah ada Mbak Eli di sambungan daring. Kemudian dari DPR sudah ada Pak Edi Wuryanto. Saya ke Bu Eli dulu. Bu Eli, jadi kalau bisa dikatakan dari upah dulu deh, upah. Tuntutan buruh ini tetap ada mau kenaikan,
di tengah ekonomi yang sedang sulit semacam ini, atau ada kenaikan tapi tidak signifikan, atau ini tidak menjadi tuntutan yang ya bagaimana lah. Kalau menurut Mbak Eli sendiri gimana? Ya, pertama memang kami berterima kasih kepada Bapak Presiden pada saat itu yang menaikkan 6,5%, bahkan beliau menantang untuk kita 10% saja seperti itu. Tapi kali ini bukan berarti kita mengabaikan soal kenaikan upah, upah layak untuk hidup layak, tapi kami menyuarakannya secara komprehensif. Bagaimana kita melihat persoalan ini bukan hanya kepentingan buruh, tapi juga kepentingan pemerintah dan seluruh masyarakat. Kalaupun misalnya buruh meminta kenaikan upah, saya rasa saat ini tidak tepat waktunya saat ini ya, nggak tahu nanti untuk beberapa bulan ke depan. Kami hanya menawarkan diri bahwa kebutuhan Satgas yang sudah disetujui Bapak Presiden adalah memang setuju saya adalah upaya satu pencegahan daripada kita membicarakannya setelah terjadi semua dan agak susah mengembalikannya. Lalu kedua, undang-undang tadi Mbak saya ulangi lagi bahwa dia adalah undang-undang yang adaptif untuk bisa mengakomodir segala bentuk pekerjaan. Apakah itu informal, formal, dan juga soal BPJS. Itu harus ada reformasi jaminan sosial untuk bagaimana mereka-mereka yang tidak terhitung seperti Gojek online misalnya ada di angka 6 juta, saat ini kan mereka masih sedikit yang di-cover oleh jaminan BPJS, dan ketika mereka mengalami kecelakaan atau kematian, mereka menggunakan biaya mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin akan sedikit minim kami mengatakan naikkan upah, itu tidak saat ini. Tapi kami mengatakan bagaimana pemerintah melihat ini yang terjadi sekarang seperti PHK itu diputuskan dengan seadil-adilnya, karena para buruh ini adalah pembangunan bangsa ya, untuk pembangunan nasional seperti itu. Lalu yang lain misalnya soal outsourcing, yaitu kan dalam cakupan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu udah sangat komprehensif nanti di dalamnya seperti itu. Dan kemudian ada soal perang tarif, saya memang khawatir benar yang dikatakan oleh Mas Bima bahwa akan ada ancaman itu. Sebelum itu juga terjadi, sudah banyak buruh kehilangan pekerjaan. Jadi ini juga akan menjadi alat yang akan dilakukan dalam tanda kutip pengusaha-pengusaha yang memang masih mampu sebenarnya mempekerjakan pekerja, tapi akan menggunakan alat ini juga untuk mem-PHK. Lalu nanti kami melihat ketika mereka kehilangan pekerjaan memang ada upskilling, reskilling. Tapi ini kan diupayakan pemerintah top down, jadi nggak melihat untuk keperluan pasar gitu, jadi nggak mismatch gitu Mbak. Jadi kami memohon kepada pemerintah supaya ini dibicarakan bagus-bagus. Ketika kita sudah masuk BLK atau upskilling, reskilling, ada akses kita untuk masuk ke pekerjaan yang memang dijanjikan supaya nanti para mereka yang kehilangan pekerjaan ini sudah tidak menjadi beban pemerintah lagi atau menjadi beban masyarakat. Karena kami kira kalau pemerintah pernah mengatakan sudah berkurang angka pengangguran, berkurang itu karena mereka memang jadi Gojek online. Iya, di sektor informal malah, ya. Iya, malah berpindah ke sektor informal. Iya, ke jurang yang tidak layak karena memang mereka tidak ada upah bulanan, tidak ada misalnya pesangon, tidak ada THR, perlindungan juga sangat minim kecuali ada beberapa mereka yang sudah aware dengan proteksi lalu mereka membayarkan sendiri, dan sekarang ini serikat buruh serikat pekerja memang sudah merekrut mereka untuk menjadi masuk ke dalam anggota supaya mereka bisa kita linkkan kepada perlindungan ketika mereka menghadapi kecelakaan atau kematian seperti itu Mbak. Jadi ini memang tidak boleh lagi, serikat buruh juga kami tidak akan kaku-kaku seperti dulu menuntut tanpa ada yang kami tawarkan solusi gitu. Tapi kali ini kami bisa menjamin bahwa serikat buruh serikat pekerja adalah mitra yang memang pas didudukkan dalam satu tempat yang sama, itu memberikan masukan dan pandangan dan juga mengambil peran, Mbak. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, dari DPR perpanjangan tangan rakyat begitu di DPR khususnya di komisi Anda, apa yang bisa dan concern sekali untuk didorong DPR supaya buruh-buruh kita juga bisa lebih bisa hidup layak, kemudian untuk para pekerja-pekerja yang kemudian sudah di PHK juga bisa mendapatkan jaring pengaman, sektor informalnya juga buruh-buruhnya juga bisa lebih diperhatikan lagi. Silakan Pak Edi. Pertama, saya harus Komisi 9 mendorong keras peraturan pemerintah nomor 35 2021 itu harus segera
revisi untuk mengatasi soal status outsourcing tadi yang merugikan pekerja. Oke. Yang pertama. Yang kedua, 2025 kami akan kerja keras untuk membahas undang-undang ketenagakerjaan revisi. Pasti nanti kami akan undang seluruh stakeholder sebagai bentuk penguatan regulasi secara menyeluruh. Yang ketiga, Satgas PHK tadi, Mas Bimo tadi benar, hulu dikuati, lalu hilirnya perlindungan pekerja yang kena PHK, kompensasi pekerja, jaminan sosial, dan lain-lain itu harus kita jaga dengan baik. Yang keempat, jaminan sosial bagi pekerja seluruh Indonesia, kan sudah diatur tuh, jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, ini semua. Nah, target-target pemerintah yang masih rendah kita dorong naik agar mereka sejahtera dari jaminan sosial. Bahkan termasuk kami dorong RUU perlindungan pekerja rumah tangga yang juga menjadi isu penting yang sudah lama sekali. Ini perjuangan teman-teman belum mendapat payung hukum. Nah, ini beberapa hal yang menjadi concern Komisi 9 ke depan. Mudah-mudahan di 2025 ini bisa kami selesaikan fokus pada ketenagakerjaan ini. Untuk mensupport May Day hari ini karena sudah 60 tahun teman-teman pekerja berjuang untuk kesejahteraan mereka. Oke, kita titipkan suara-suara dari buruh ini, aspirasi dari buruh ini bisa tersampaikan lewat undang-undang itu, aturan yang lebih baik dari teman-teman di DPR, Pak Edi dan juga rekan-rekan ya. Pak Edi. Pasti, ya. Oke. Mbak Eli sering itu komunikasi dengan kita itu, Mbak Eli itu. Oh iya Mas, ya semuanya itu. Oke. Terakhir Mas Bim, 3 poin utama di Hari Buruh Internasional yang perlu segera ada perbaikan. Jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak. Upah real yang lebih baik, bukan hanya sekedar upah nominal yang naik, tapi realnya juga naik. Yang ketiga itu adalah jaring pengaman sosial. Oke, baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira dari Selyos, kemudian ada Pak Edi Wuryanto dari DPR, kemudian ada Mbak Eli dari perwakilan buruh. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Hari Buruh. Selamat Hari Buruh.